Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minadh-dhakirina wa katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap malam Jumat kita mengadakan bacaan Ratibul Hadat dan zikir yang lainnya. Tentunya pembacaan Ratibul Hadat dan zikir lainnya ini harus mempunyai impact atau bekas asar, minimal ketenangan di dalam diri kita. Maka dari itu kita bahas sedikit perihal tentang pasal tentang keutamaan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam kitab Syarah Ratibul Hadat karangan Al-Imam Ibnu Haddad. Kata beliau, qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi darain amin. Qala sayyiduna sahibur ratib fi kitabihi wa alamu ma'asyiral ikhwan. Kata sahibur ratib di dalam kitabnya, wa alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ja'alana Allah wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsiran. Allah telah menjadikan kita dan kamu sekalian minadz-dzakirina lahu katsiran, daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah yang banyak. Jadi hakikatnya Allah menjadikan kita ini harus banyak berzikir kepada Allah. Bahkan di dalam surat yang lain, wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an dzikrihim. Wa minal ladzina, dan dari orang-orang la tulhihim yang tidak lalai amwaluhum karena hartanya, wa la auladuhum, dan daripada anak-anaknya an dzikrih, daripada mengingat Allah. Nah, pertanyaannya, kita sayang anak kagak? Butuh dunia kagak? Butuh ya. Pertanyaannya, ketika kita butuh dunia dan sayang anak ini membuat kita lalai kepada Allah atau tidak? Hah? Pasti ya, membuat lalai kita kepada Allah. Padahal di dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan kamu sekalian lalai dari apa? Amwalukum wa la auladukum an dzikrillah, daripada harta, anak, daripada berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lalai, nggak ingat kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka ini kita termasuk orang yang merugi. Nah, zikir itu terikat dengan waktu atau tidak? Terikat dengan tempat tidak? Terikat dengan waktu, tempat, keadaan tidak? Tidak. Makanya di Al-Quran, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita boleh mengingat Allah baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan tidur. Jadi tidak ada alasan bagi kita nih, hambanya Allah, untuk mengingat Allah dimanapun kita berada. Hatta lagi goreng jengkol, goreng pisang, masak mie, nyuci baju, nyuci celana, dan sebagainya. Ya, hatta lagi kita tiduran, maka kita berzikir kepada Allah. Nah, kalau kita udah berzikir kepada Allah, anna dzikra lillahi min a'dhamil awamir.
Karena zikir itu adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah yang besar, yang agung. Menurut kita sepele, benar kan? Tiduran, masak sambil zikir, sambil ngopi, ya kan, sambil merokok, sambil main-main. Menurut kita sepele. Tapi itu adalah perintah Allah yang sangat besar. Nah, apa istimewa dalam berzikir? Baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring dan sebagainya. Makanya Nabi Muhammad qalbuhu la yanam, hati Nabi Muhammad itu nggak pernah tidur. Lah pertanyaannya kadang-kadang saya sudah zikir banyak, berkagak beribu-ribu, beratus-ratus, tapi belum ada dampak, belum ada hasil di dalam diri kita ketika kita berzikir. Padahal kata Imam Abdul Haddad, wa afdalul qurbat, zikir itu punya keistimewaan, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya masih. Jadi zikir itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah, istighfar ke, selawat ke, dan sebagainya. Itu zikir. Bukan hanya itu saja, wa ausil wasail, dan zikir itu bisa menyebabkan diri kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, usul namanya sampai ke hakikat martabat yang lebih tinggi. Itu keistimewaan orang yang berzikir. Maka di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kapan waktunya? Wasabbihuhu bukratan wa asila, dari pagi dan sore. Kita bangun tidur dan berzikir belum? Bangun tidur udah zikir belum kita? Udah. Mau tidur? Zikir. Berarti kalau kita mengamalkan dari pagi zikir, kemudian sore zikir, siang zikir, tapi udah ada tenang belum hati kita? Udah ada belum? Belum ya. Udah belum? Nah kalau belum, berarti kita belum masuk orang yang berzikir, dan ciri orang yang beriman. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu, dan hatinya mereka itu tenang. Dengan apa? Berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah, ala ingat dan bidzikrillah, dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, itu bisa memberikan ketenangan di dalam hati. Dari tadi pertanyaan yang di awal, zikir banyak, ratusan, ribuan, ya kan? Tapi kok hatinya masih belum tenang? Ternyata zikirnya kita sampai saat ini masih di lisan. Ya, jadi martabat zikir menurut Imam Ghazali itu ada 4, di sini dijelasin nanti. Ya. Jadi martabat zikir itu ada 4 ciri-ciri tingkatan zikir. Itu zikir lisan dan hati, zikir hati saja, kemudian dia tenggelam kepada Allah lantaran zikirnya dengan hati. Nah, kalau kita zikirnya cuma lisan doang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi belum ada ketenangan dalam hati, berarti zikirnya cuma lisan doang. Makanya usahakan zikirnya naik tingkat 2, zikirnya dengan lisan dan hati. Bagaimana caranya? Lisannya zikir, hatinya juga ikut zikir, sehingga ada ketenangan di dalam hati kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
hatinya juga ikut zikir. Jadi meresap masuk ke dalam hati kita sehingga ada ketenangan. Nah, kalau zikir ketiga, kolbu mainnya hati. Ngomong enggak, zikir mah bila dengan lisan enggak. Jadi dia duduk, berdiri, berbaring, ngobrol dan sebagainya, hatinya tetap usul, tetap nyambung kepada Allah. Nah, ini kita belajar ke tahap yang ketiga. Nah, kalau yang keempat udah zikirnya dengan lisan dulu, dengan hati, lama-lama tenggelam dia cinta kepada Allah. Nah, ini yang sulit ya, nggak sadar nantinya yang sadar. Jadi dia meniadakan yang tidak ada, meniadakan yang ada di dalam hatinya, dia perihal dunia dan sebagainya, dan mengadakan zat yang maha ada, yaitu Allah. Itu yang keempat, agak sulit. Kita tingkatan masih tingkatan yang kedua dengan lisan dan hati. Nah, kalau udah zikir dengan lisan dan hati, ya yang tadi tuh, jadi nanti kita baca tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya ikut zikir. Tuh baca zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi zikirnya udah dengan lisan, dengan hati, nanti ada asar bekas di dalam diri kita, membuat diri kita itu terbentengi dari hal-hal yang negatif. Bahkan ketika seseorang sudah masuk zikirnya ke dalam dengan hati, apa yang ketika ia inginkan dan apa yang ia harapkan itu akan menjadi terrealisasi dengan hatinya usul nyambung kepada Allah. Tapi selama ini kan kita zikir bilisan dong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hati kemana-mana, pikiran kemana-mana, masihlah lalai. Tapi itu udah mendingan mau zikir. Ya, jadi tahapannya caranya begitu zikir kepada Allah. Nah, kata Nabi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, Allah telah berfirman di dalam hadis kudusinya. Apa itu? Ana 'inda dhanni abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku. Jadi zikir itu merupakan bagaimana prasangka dirinya juga kepada Allah. Contoh, Mbah Malik Ki Abdul Malik Purwokerto, beliau tiap hari, setiap malam 18.000 baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut kita bisa apa tidak? Enggak. Ya, kalau enggak berarti enggak. Kenapa enggak? Karena kita berprasangka kepada Allah tidak bisa. Tapi kalau kita berprasangka sama Allah bisa, insya Allah bisa. Karena hadis tadi, ana inda dhani abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku terhadap diriku, kata Allah begitu. Lah kita mau umroh, mau naik haji, kalau secara logika nggak punya duit, kita gaji juga gablek buat makan itu, buat minum itu, buat dari situ, buat anak dari situ. Lah bagaimana mau haji mau umroh? Menurut logika kita nggak bisa, ya kan? Tapi kan Rasulullah itu memberikan solusi kepada kita. Kalau prasangka baik kita kepada Allah, maka akan menjadi sebuah kenyataan. Kayaknya saya yakin kepada Allah bisa memanggil saya, bisa mengizinkan saya untuk senantiasa bisa berziarah kepada Nabi Muhammad. Tinggal prasangka yang baik.
kayaknya saya cuma buka potongan doang, nggak mungkin saya umroh. Mungkin umroh jadi apa enggak? Enggak. Kayaknya saya cuma buka potongan, tapi saya yakin punya Allah yang maha kaya. Jadi kagak? Jadi berarti bagaimana prasangka kita? Berarti pola pikir yang ada dalam diri kita harus selalu optimis dalam hal apapun. Ketika kita optimis, yakin-yakinnya kepada Allah, maka hasilnya pun baik. Gampang nggak? Gampang nggak? Tapi pas direalisasinya agak susah. Jadi pelan-pelan aja ya. Nah, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku beserta orang yang mengingat diriku. Kalau kita dari pagi nih sampai sore ingat Allah, Allah ingat kita, bahasa kita kalau bahasa Betawi. Kalau kita ingat Allah dimanapun kita berada, Allah mengingat kita. Enak. Kalau orang yang sudah mengingat Allah dimanapun berada dan Allah mengingat hambanya yang mengingat kepadanya, maka Allah akan memberikan kecukupan apa yang ia inginkan. Jadi enak, zikir itu enak, ya. Ingat Allah itu enak. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Maka apabila engkau mengingatku di dalam sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya di dalam dirinya. Kalau kita nih lagi di rumah kan suka ngelamun, bener gak? Dan ngelamun jangan ngelamun, mendingan kita zikir apa kayak. Nah kalau kita dalam kesendirian mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya di dalam dirinya. Kalau udah kita menjadi kekasihnya Allah, selalu diingat oleh Allah, maka hidup itu nikmat, maka hidup itu tenteram, maka hidup itu enak. Apalagi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairu minhu. Kalau kamu mengingat Allah dalam hal yang layak yang banyak seperti sekarang nih, wa fi mala'i khairu minhu, dan aku akan mengingatnya lebih baik daripada hal layak yang banyak. Artinya ketika kita mengingat Allah secara berjamaah atau berzikir secara berjamaah, maka Allah akan mengingat hambanya itu dengan tempat yang lebih baik daripada yang banyak. Jadi dimanapun kita berada, Allah ada. Allah memperhatikan kita. Begitu Allah memperhatikan kita, Allah cukupin apa yang kita inginkan. Tinggal praktekin aja apa yang kita inginkan, dengan catatan kita berzikir kepada Allah. Tapi berzikirnya kepada Allah jangan hanya dengan lisan, dengan hati, sehingga ada asar, ada impact, ada bekas di dalam diri kita. Ya, itu sebagai tazkirah pengingat kepada kita. Nanti besok di malam Jumat dilanjutin lagi ya. Biar apa? Ini sebuah tazkirah pengingat kepada kita. Oh, ternyata zikir kepada Allah kalau dengan lisan saja tidak cukup, tapi harus dengan lisan dan hati, sehingga berbeda. Makanya inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kekasih-kekasihnya Allah itu nggak ada rasa sedih, rasa takut, lantaran dia mengingat Allah bukan hanya dengan lisan. Kan banyak tuh para ulama sekarang tuh banyak tasbih, ya kan? Tapi ngomong nggak dia kan? Enggak kan? Dengan hati dia. Dan kalau kita nggak punya tasbih ya begini. Khalid bin Nu'aim, beliau zikir itu sehari semalam 40.000, sampai suatu saat ketika beliau meninggal tangannya masih zikir. Tangannya masih zikir. Kalau kita
besok tanggal berapa, layar apa, di mana. Iya, kita apa nih, hari ini ya. Jadi tangannya digunakan buat zikir tuh ya. Kita kalau nggak tasbih ya pakai tangan, dipakai. Jadi apa yang Allah berikan dalam diri kita dimanfaatkan untuk kembali kepada Allah, sehingga inilah menjadi wasilah dan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Dan kemarin kita ziarah ya kan di makam Cikini Habib Abdurrahman bin Abdul Habsyi, beliau Sayyidul Walid, orang tuanya daripada Habib Ali Juitam. Dulu saya ziarah sebelum 2010, 2009 sampai yang 2009 itu makamnya belum ada dibangun rapi sekarang kan, sebelum digusur hutan semuanya. Nggak jarang yang tahu, banyak yang tahu sih, banyak yang tahu. Tapi lampu itu, jadi kalau mau terang ya pakai motor. Tapi yang namanya wali, kalau Allah sudah mengizinkan dan menjaga kekasihnya, dijaga sejaga-jaganya. Sampai ketika mau digusur nggak bisa segala macam, ya kan? Punya diberikan karomah sama Allah, airnya terus mengalir sampai sekarang, ya kan? Sehingga air itu punya berkah untuk senantiasa memberikan obat. Apakah musyrik? Musyrik tidak? Tidak ya. Kan contohnya kalau ketika kita minum air Zam-Zam ke Mekah atau Madinah, minum air Zam-Zam sama dengan antara air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan kita, sama juga musyrik kan? Itu hanya sebagai wasilah tabarruk. Maka kita punya program di setiap malam Kamis ya, itu senantiasa ziarah para wali, para ikhwannya aja, yang lakinya aja ya, naik motor itu budaya. Ya, nanti insya Allah malam Kamis depan kita ke Ranjai ya, Pangeran Jaya Jakarta. Jadi iya, kalau naik motor kasihan mamanya tengah malam gitu, takut masuk angin gitu ya. Ya, jadi kita program sekaligus memperkenalkan lah, kita punya konten ya kan, YouTube ya kan, Majelis Al Hidayah. Kita mudah-mudahan dengan wasilah, dengan berkah memperkenalkan para wali yang ada di Jakarta ini, banyak orang-orang yang senantiasa ingin berziarah dan juga mengetahui bagaimana sejarah para wali yang ada di Jakarta. Kemarin kita terangin tentang wali Habibur Rahman bin Abdul Habsyi, walaupun singkat dan padat ya. Insya Allah malam Kamis depan kita ziarah ke makamnya Pangeran Ahmad Jakarta malam Kamis. Sudah ada Isya jam 8.10 udah jalan kita ya, takut terlalu malam. Dan kembali lagi ya, jangan lupa zikirnya jangan lisan saja, tapi lisan dengan hati, sehingga punya impact dalam hati kita yang paling dalam. Ya, mari kita bersama-sama kita mulai ya berzikir kepada Allah dengan harapan upacara Jumat dan hadiah ini. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta majelis kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan dijauhkan dari malapetaka dan musibah, dan juga semuanya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.